Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tentu saja baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran dan masuk dalam pelajaran, ada baiknya kita absen dulu. Nah, untuk absennya seperti biasa dikirim ke WhatsApp ya. Nah, setelah absen, nanti absennya dikumpulkan di grup WhatsApp. Setelah absen, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk sekarang kita masih melakukan proses pembelajaran lewat daring ya, karena COVID masih melonjak. Dan juga ketika kalian keluar, jangan lupa menggunakan masker terus ya. Lalu selalu membawa hand sanitizer dan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu atau berjabat tangan dengan seseorang. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Ada yang masih ingat dengan kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan merupakan kalimat sebagai perluasan makna dari kalimat perintah dan erat hubungannya dengan orang kedua. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara atau bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan juga merupakan bentuk susunan kalimat yang sebenarnya juga merupakan kalimat perintah yang diperluas dan erat hubungannya dengan orang kedua. Misalnya, ada yang tahu? Sini ibu kasih tahu dulu ya contohnya. Salah satunya misalkan berangkat sekolah. Gini kan, ayo berangkat, hari sudah hampir siang. Nah, itu salah satu dari kalimat ajakan. Nah, untuk menanggapinya bisa dengan kata-kata ayo atau mari. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh untuk kalimat ajakan. Nah, selain itu juga ada beberapa contoh lagi, misalkan mari bermain bersama-sama. Nah, itu salah satu contoh kalimat ajakan juga. Nah, untuk tanggapannya bisa juga seperti yang tadi dijawab, ayo atau mari kita bermain sama-sama. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu tadi kan kalimat ajakan dengan tanggapan setuju. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, misalkan untuk kalimat tanggapan yang tidak setuju bagaimana, Bu? Nah, misalkan seperti ini, tadi kan ada yang mengajak untuk bermain bersama-sama, misalkan, ayo kita bermain bersama-sama. Nah, tinggal jawab pakai biasanya kita menggunakan bahasa yang sopan itu menggunakan kata maaf. Nah, kita sebut saja, maaf hari ini aku tidak bisa ikut bermain. Nah, bisa seperti itu contohnya. Untuk kata sopannya itu lebih baiknya menggunakan kata maaf. Ayo, siapa lagi yang tahu contoh dari kalimat ajakan lagi? Nah, untuk tanggapannya tadi terdapat dua ya. Ada kalimat yang merupakan setuju dengan ajakan tersebut, ada juga yang tidak. Nah, jangan lupa untuk tetap menggunakan bahasa yang santun ya ketika menjawab ajakan dari teman-teman ataupun siapapun yang mengajak kita. Nah, selanjutnya ada yang tahu arti dari pola pengubinan dihedral? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti dari pola pengubinan dihedral. Nah, di sini terdapat dua pokok kata, yaitu pengubinan dan dihedral. Nah, pengubinan artinya menyusun beberapa bidang datar dengan rapat tanpa terdapat bidang yang tumpang tindih atau terdapat ruang kosong di antaranya. Maksudnya itu kayak misalkan kita masang keramik itu loh. Kayak kita masang keramik itu kan kalau misalkan tumpang tindih itu kan gak bagus kan jadinya. Nah, seperti itu anak-anak. Sedangkan pengubinan yang menggunakan dua macam bangun dinamakan dengan pengubinan dihedral tadi. Nah, seperti itu. Itu arti dari pengubinan dihedral. Nah, ada yang masih kurang paham dengan penjelasan Ibu untuk
file materinya nanti Ibu kirim di WhatsApp ya. Nah, di sini Ibu kasih lembar kerja peserta didik lagi. Nanti Ibu kirim di grup WhatsApp. Silahkan kalian jawab ya. Di sini nanti ada gambar. Nah, kalian tuh amati dan perhatikan. Lalu tuliskan bentuk bangun datar pada lantainya. Di sini nanti namanya Siti ya. Nah, kalian tuliskan bentuk bangun datar pada lantai kesukaan si Siti. Nah, nanti Ibu kirim ya tugasnya ke grup WhatsApp. Nah, udah Ibu kirim ke grup. Nanti bagi yang belum paham dengan penjelasan Ibu hari ini bisa bertanya juga di grup ya, atau bisa juga tentang tugas yang Ibu kasih tadi. Bagi yang belum paham dengan tugasnya bisa bertanya di grup. Nah, sudah buka semua ya tugasnya. Di sini Ibu jelaskan lagi ya, silakan buka untuk tugasnya yang sudah Ibu kirim tadi. Nah, di sini kalian menentukan bangun datar yang membentuk pola pengubinan dihedral dengan tepat. Lalu lihat, nah amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada gambar ya, ada gambar si Siti dan dia itu ngelihat ubin-ubin yang berada di sekitarnya. Lalu tuliskan bentuk bangun datar pada lantai kesukaan Siti. Nah, kalian tuliskan nanti bentuk bangun datar pada lantai kesukaan si Siti. Untuk pengumpulan tugasnya nanti Ibu kasih tahu di grup ya terakhirnya. Sekarang aja. Untuk pengumpulan tugasnya itu tanggal 19 Juli, paling lambat jam 7 malam ya. Oke. Nah, seperti Ibu yang kasih tahu tadi, bagi yang memang belum paham dengan tugas yang Ibu kasih tahu, silahkan bertanya di grup ya, di grup WhatsApp kita. Nah, ini apakah sudah paham semua dengan materi pengajaran yang sudah Ibu kasih tahu? Nah, di sini Ibu jelaskan lagi untuk kalimat ajakannya. Kalimat ajakan tadi merupakan kalimat sebagai perluasan makna dari kalimat perintah dan erat hubungannya dengan dua orang. Nah, misalkan Ibu kasih lagi ya contohnya. Misalkan, marilah kita jaga kelestarian alam. Nah, tinggal jawab, ayo mari gitu, mari kita menjaga kelestarian alam juga. Nah, seperti itu misalkan. Nah, bagi yang belum paham dengan kalimat ajakan, misalkan sehari-hari itu kan kita pasti banyak banget menggunakan kalimat ajakan ya. Misalnya Ibu kasih contoh lagi. Misalnya Ibu ngajak kita pergi ke warung. Contoh katanya seperti itu. Adek, ayo pergi ke warung. Nah, pasti semuanya menggunakan kalimat setuju ya. Dengan menggunakan kalimat ayo Ibu, mari Ibu. Nah, seperti itu. Kalau yang masalah kayak gitu biasanya kan sedikit ya untuk menolak kalau misalkan pergi ke warung. Nah, selanjutnya tadi kan ada pola pengubinan dihedral. Nah, di sini Ibu menjelaskan sekali lagi ya untuk pengubinan dihedralnya. Pengubinan tadi artinya adalah menyusun beberapa bidang datar dengan rapat tanpa terdapat bidang yang tumpang tindih atau terdapat ruang kosong di antaranya. Misalkan tadi kan Ibu kasih tahu itu keramik yang kita susun ya. Itu kalau misalkan ada yang tumpang tindih atau terdapat ruang kosong di antaranya itu kan pasti hancur kan keramiknya. Nah, seperti itu. Sedangkan pengubinan yang menggunakan dua macam bangun dinamakan dengan pengubinan dihedral. Nah, itu artinya. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan untuk pengumpulan tugasnya itu terakhir tanggal 19 Juli jam 7 malam. Nah, jangan lupa juga untuk tetap melakukan atau menerapkan protokol kesehatan 5M.
Yang pertama, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi interaksi, serta tetap melakukan aktivitas fisik ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu beritahu lagi di grup WhatsApp ya, pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi bekal kalian untuk kedepannya lagi. Semangat! Sampai jumpa lagi.